Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gun Gunawan S, NIM A01203030. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas hal yang cukup menarik. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai sistem operasi pada komputer. Ya, tentunya kebanyakan orang-orang saat ini hanya menggunakan komputer tanpa mengetahui apa saja sistem operasi dalam komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengertian sistem operasi komputer, fungsi sistem operasi komputer, dan jenis sistem operasi komputer, serta cara kerja sistem operasi komputer dan contoh operasi sistem komputer. Sebelum adanya sistem operasi, orang hanya menggunakan komputer dengan menggunakan sinyal analog dan sinyal digital. Seiring dengan berkembangnya pengetahuan tentang teknologi, pada saat ini terdapat berbagai sistem operasi dengan keunggulan masing-masing. Sistem operasi komputer digunakan untuk menghubungkan perangkat lunak software dengan perangkat keras hardware. Sistem operasi komputer diperlukan supaya kinerja berjalan dengan baik. Setiap komputer memerlukan sistem operasi agar bisa dijalankan atau digunakan. Dalam hal ini, sistem operasi memberikan perintah dan sebagai mediator antara manusia dengan komputer. Pengertian sistem operasi komputer. Menurut Abbas Ali Pangira dan Doni Arius dalam buku Sistem Operasi tahun 2010, sistem operasi adalah sistem yang terdiri atas berbagai komponen kerja dan metode kerja yang digunakan untuk memerintah serta menjalankan perangkat yang dimilikinya agar sesuai dengan yang diinginkan. Dalam hal ini, sistem operasi komputer berarti komponen dan metode kerja yang ada dalam komputer. Tujuannya untuk menghubungkan manusia dengan komputer atau perangkat lunak dengan perangkat keras. Sistem operasi dalam bahasa Inggris dikenal sebagai operating system. Sistem operasi menjadi hal yang paling mendasar yang harus ada saat Anda menjalankan komputer. Adapun pengertian lain yaitu sistem operasi komputer adalah perangkat lunak, sistem yang dijalankan langsung saat komputer booting atau mulai hidup, yang bertugas untuk manajemen perangkat lunak dan perangkat keras yang terhubung. Perangkat lunak sistem adalah istilah yang digunakan untuk perangkat lunak yang bertugas untuk mengontrol dan manajemen perangkat keras sehingga aplikasi dapat berjalan. Perangkat lunak yang diatur oleh sistem operasi disebut dengan aplikasi. Misalnya aplikasi pengolah data dan game. Sistem operasi komputer memberikan layanan yang dapat digunakan oleh aplikasi untuk melakukan fungsinya yang disebut dengan service. Layanan sistem operasi dapat digunakan oleh aplikasi untuk melakukan instruksi terkait kontrol perangkat lunak dan perangkat keras. Sistem operasi mempunyai dua jenis antarmuka. Jadi yang dimaksud antarmuka adalah komponen sistem operasi yang bersentuhan langsung dengan pengguna. Terdapat dua jenis antarmuka yaitu Commander Line Interface dan Graphical User Interface. Command Line Interface atau yang biasa disingkat dengan CLI merupakan antarmuka yang digunakan untuk menggunakan sistem operasi dengan cara mengetik perintah. Penggunaan CLI umumnya untuk keperluan manajemen, server, jaringan, dan programming. Selanjutnya yaitu Graphical User Interface atau yang biasa disingkat dengan sebutan GUI, merupakan antarmuka interaktif menggunakan grafik visual untuk memudahkan pengguna menggunakan sistem operasi bersangkutan. Penggunaan GUI populer digunakan untuk berbagai keperluan. Selanjutnya kita masuk pada materi selanjutnya yaitu fungsi sistem operasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 6 fungsi sistem operasi. Yang pertama yaitu menjalankan operasi dasar.
Sistem operasi menjalankan fungsi dasar pada komputer. Ia mengatur bagaimana pengguna memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan fungsi dasar komputer lainnya. Sedangkan yang kedua yaitu mengatur hardware. Hardware merupakan perangkat keras yang tersambung pada komputer seperti speaker, CPU, mouse, dan lain sebagainya. SO bertugas mengatur kerja perangkat keras komputer, menyambungkan perangkat keras dengan perangkat lunak agar mampu bekerja dengan baik. Yang ketiga yaitu mengatur berbagai macam aplikasi. Seluruh aplikasi yang ada dalam komputer memang tersimpan dalam memori penyimpanan. Namun, perlu Anda ketahui, semua aplikasi tersebut ada dalam sebuah sistem operasi. Dan jika tidak ada OS komputer, maka Anda tidak akan mampu menjalankan aplikasi-aplikasi tersebut. Yang keempat yaitu untuk menyajikan sebuah tampilan. Tugas dari OS komputer adalah memudahkan pengguna aplikasi karena aplikasi-aplikasi tersebut dapat ditampilkan di layar monitor komputer atau halaman utama saat Anda baru saja menyalakan komputer. Selain itu, sistem operasi memiliki tugas untuk menjalankan bahasa program yang berasal dari CPU yang akan ditampilkan dalam bentuk grafik, teks, dan jenis tampilan yang mudah dibaca oleh penggunanya. Juga memiliki fungsi sebagai sebuah interface antara user dengan hardware atau perangkat keras dengan pengguna. Yang kelima yaitu untuk koordinasi perangkat komputer. Fungsi lain dari sistem operasi komputer adalah dapat mengkoordinasi semua hal yang ada dalam komputer dalam hal menyusun program yang memiliki sifat kompleks menjadi lebih simpel dan terurut. Dengan kata lain, memberikan kelebihan dalam membantu pekerjaan user lebih praktis dan efisien. Sedangkan yang terakhir atau yang keenam adalah untuk fungsi komputer yang optimal. Memberikan optimal kerja pada perangkat keras maupun perangkat lunak atau software merupakan fungsi sistem operasi selanjutnya. Beberapa hal yang dapat dijalankan antara lain memberikan waktu dalam menjalankan CPU, pengambilan file yang telah disimpan dalam bentuk hard disk. Materi selanjutnya yaitu jenis sistem operasi komputer. Yang pertama yaitu MS-DOS atau Disk Operating System. MS-DOS merupakan sistem operasi komputer yang paling lama. Tampilannya berbeda dengan sistem operasi komputer saat ini, karena pemberian instruksinya dilakukan lewat tulisan. Kelebihan utama dari MS-DOS ialah tidak banyak menghabiskan memori komputer, namun kelemahannya ialah instruksi yang diberikan lewat tulisan dan tidak ada grafik sama sekali. Yang berikutnya yaitu sistem operasi Windows. Windows menjadi operating system terbanyak yang digunakan di seluruh dunia. Tidak hanya itu, Windows juga mudah ditemui dalam berbagai komputer atau laptop. Kelebihan utama dari sistem operasi Windows ialah cara menjalankan dan instalasinya yang mudah, sedangkan kelemahan utama ialah rentan terhadap virus. Yang ketiga yaitu sistem operasi Linux. Linux juga cukup sering digunakan oleh pengguna komputer walaupun jumlahnya tidak sebanyak sistem operasi Windows. Linux memungkinkan penggunanya untuk melakukan modifikasi untuk meningkatkan kinerja sistemnya. Kelebihan utama dari sistem operasi ini ialah bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan, tetapi hal ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang paham teknologi. Untuk kelemahan utama ialah cara instalasinya lebih susah dibandingkan Windows. Yang terakhir yaitu sistem operasi MacOS. MacOS juga sering disebut dengan Macintosh. Sistem operasi ini hanya disediakan untuk komputer Apple. Mungkin MacOS jauh lebih sedikit dibandingkan pengguna Windows dan Linux. Kelebihan utama dari sistem operasi ini ialah tidak mudah terkena virus, sedangkan kelemahan utamanya ialah menjalankan sistem operasinya agak lebih susah dibandingkan Windows atau Linux. Materi berikutnya itu cara kerja sistem operasi komputer. Sistem operasi komputer memiliki 4 tahap cara kerja, yakni yang pertama, melakukan manajemen proses, artinya sistem operasi melakukan penjadwalan, pembukaan,
file, penghapusan file, dan lain sebagainya. Yang kedua, sistem operasi komputer hanya bisa bekerja setelah menerima instruksi dari penggunanya. Yang ketiga, setelah menerima instruksi, kemudian dikelola atau diubah menjadi informasi yang diterima oleh perangkat lunak atau software yang ada di komputer. Yang terakhir yaitu, tampilan komputer hardware akan berubah beberapa saat setelah sistem operasi memproses instruksi dan menjalankan apa yang diinginkan penggunanya. Materi yang terakhir yaitu contoh sistem operasi komputer. Sudah ada beberapa contoh sistem operasi komputer yang telah saya singgung di materi-materi sebelumnya. Salah satunya yaitu Windows. Windows merupakan sistem operasi komputer yang paling banyak digunakan sampai saat ini. Sistem operasi ini masih mengalami pengembangan fitur dan lain sebagainya. Contohnya Windows 10, Windows Vista, dan lain sebagainya. Selain itu, juga ada sistem operasi Linux dan MacOS yang digunakan masyarakat walaupun tidak sebanyak Windows. Tentunya sistem operasi ini akan terus mengalami pengembangan atau peningkatan fitur sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Itulah materi singkat yang sempat saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi penontonnya. Sekian dan terima kasih.